Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Online Kebenaran Iman. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih, kami datang untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, serta mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya 38 ayat 5 yang menyatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema renungan, telah kudengar doamu. Banyak orang mengalami sakit. Hampir tiap jam suara sirine ambulan meraung-raung di jalan. Setiap stasiun televisi menyiarkan rumah sakit penuh. Bahkan lorong-lorong dan tenda buatan terpaksa dipakai untuk menampung pasien yang terpapar COVID-19. Suatu pemandangan yang mengerikan dan memprihatinkan, saudaraku. Pasien yang seharusnya segera mendapat pertolongan harus mengantri panjang. Tenaga kesehatan yang terbatas bekerja keras dan kewalahan. Kondisi yang demikian ini membuat pasien terpuruk, berkecil hati, bahkan ada yang sampai putus asa. Seorang raja seperti Hizkia juga pernah mengalami sakit yang berat. Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Hizkia tidak akan sembuh dari sakitnya. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi juga iman. Raja Hizkia merasa dikutuk Allah. Ia merasa terpuruk, tapi ia tidak putus asa. Hizkia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan perasaan yang remuk, Hizkia menerima kenyataan tersebut, lalu ia berdoa kepada Allah. Dan Tuhan menjawab doanya, serta menjanjikan kesembuhan kepadanya, karena sikap Hizkia yang berserah kepadanya. Tuhan memperpanjang umur Hizkia, bahkan melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur. Setelah mendapatkan kesembuhan, Hizkia memuji Tuhan, karena dikala kematian mengancamnya, ia dapat berteriak minta tolong dan berharap kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Hizkia dan ia bersyukur serta menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kondisi tubuh yang sakit, apalagi dibarengi dengan berita-berita negatif, akan semakin menambah diri kita semakin sakit. Rasa sakit dan khawatir yang berlebihan dapat digunakan oleh si jahat, iblis, untuk menjauhkan kita dari hadirat Allah. Iblis akan menyerang kita dengan menumbuhkan rasa putus asa, kecil hati, juga bahkan marah kepada Allah. Apabila kita tidak dapat mengatasi hal ini, maka kita mengalami krisis iman dan bahkan meninggalkan Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai hal ini terjadi. Seorang yang pernah mengalami sakit karena terpapar COVID-19 memberikan kesaksian, dan ini kisah nyata, saudaraku. Memang sangat berat menghadapi pergumulan yang dirasakan. Namun ia tetap percaya dan menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Dan puji Tuhan, jamahan Tuhan Yesus dialami, sehingga ia menerima kesembuhan yang sempurna. Saudaraku, sakit tidak membuatnya terpuruk. Ia berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Sang Maha Kuasa.
Dengan sabar ia mengikuti proses penyembuhan dan taat aturan. Dan ketika ia sembuh, ia semakin setia melayani Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan semakin besar, demikian pula kasihnya terhadap sesama. Ia ingin memberikan apa yang bisa diberikan untuk menolong orang lain. Dia memberikan diri sebagai pendonor darah plasma konvalesen yang diperlukan untuk terapi penyembuhan. Saudaraku, melalui renungan ini marilah kita meneladani sikap Hizkia yang tetap berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memahami bahwa kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendaknya. Hizkia tetap memuji Tuhan meski dalam keadaan sakit sekalipun. Jalani proses kesembuhan dengan kesabaran dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan. Dan jika Allah menjawab doa Hizkia yang dipanjatkan dengan penuh penyerahan diri, tentu Allah pun dapat mengatakan, "Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu." Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kasih, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan berikan kepada kami kekuatan untuk terus berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada renungan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati.